Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV, Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, saya hari ini untuk episode ini sangat merasa terhormat sekali kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa. Teman-teman lama yang tidak ketemu, tetapi hari ini akan saya ajak bicara untuk tema yang mau saya katakan berat juga berat, tapi menghibur juga akan menghibur. Jadi ini akan saya dialogkan dengan teman-teman yang hadir hari ini. Tema hari ini adalah juru bicara presiden. Saya kasih titik 2, tanda petik, bukan presiden. Saya tambah lagi, tanda petik lagi, bukan jabatan politik. Ini bisa berat, bisa juga hiburan, tapi yang pasti bukan parodi. Jadi saya ingin bicara blunt, terus terang, terbuka, karena barangkali bisa menjadi pencerahan bagi para pemirsa. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu tamu-tamu saya. Yang pertama adalah, tidak tahu apa dia lebih tua dari saya atau tidak, tapi yang pasti ini teman zaman Orde Baru. Saya Orde Baru, saya sapa dulu. Selamat datang Pak Murdiono. Selamat malam Mas Sugeng. Pak Murdiono saya undang karena beliau ini adalah mantan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Kurang lebih begitu ya Pak Mur ya. Yang berikutnya ini panelis saya yang selalu menghormati saya kalau saya undang meskipun jauh, apalagi sekarang ini masih dalam kondisi banjir. Selamat datang Pak Arbi Sanit. Lama nggak ketemu ya Pak Arbi ya. Pengamat politik dari Universitas Indonesia. Sekarang dia tadi bilang sama saya udah pensiun, tapi saya kira masih aktif dia mengamati kejadian-kejadian di Indonesia. Yang berikutnya adalah, ini adik saya, anak muda ini. Juga panelis saya yang setia untuk selalu menghadiri kalau saya undang. Fadli Zon, selamat datang Fadli. Terima kasih Pak Sugeng. Fadli Zon adalah Direktur Institute for Policy Studies, begitu ya kurang lebih. Betul. Nah yang berikutnya kurang afdol kalau saya nggak ngundang teman saya juga. Saya lebih menyebut dia ini budayawan, tapi karena pernah berada di pemerintahan, maka saya sapa dulu Adi Masadi. Selamat datang Mas Adi. Terima kasih Pak. Pak Adi ini adalah, ini saya undang dalam konotasi mantan juru bicara daripada Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Kurang lebih gitu ya. Ya. Pak Mur, Pak Arbi, dan Pak Fadli dan Pak Adi, saya mau ngasih enlightening sedikit ya Pak Mur ya, supaya nanti bisa ada talking point-nya. Dulu di awal-awal Orde Baru ada yang disebut ASPRI. ASPRI itu asisten pribadi presiden. Itu sebetulnya ya itu kalau di dalam ranking itu adalah staff. Tapi kemudian saya tidak akan nyebut namanya. ASPRI ini tanda petik by accident atau ada perasaan-perasaan subjektif, kemudian dia kemana-mana itu predikatnya adalah ASPRI, padahal dia mestinya staff, kan begitu. Jadi dia pidato, dia talk show, dia konferensi pers, menyebut asisten pribadi presiden. At the end of the day, ini ASPRI dibubarkan karena mungkin Pak Harto waktu itu menjadi uncomfortable atau they go too far, menyeberang sedikit, over the limit gitu. Itu satu. Jadi awalan saya adalah seperti itu. Jadi juru bicara presiden. Sekarang ini seperti ketika kita membuat lembaga baru KPK.
itu dibilang orang super apa itu? Super body. Tapi orang lupa ini juru bicara presiden. Ini kita lihat hampir di seantero apa ini talk show televisi. Malahan diskusi-diskusi termasuk yang akan datang itu CSIS. Ngundang itu predikatnya saudara Alfian Malarangeng ini juru bicara presiden gitu loh. Jadi juru bicara presiden ini sekarang saya bertanya-tanya, juru bicara ini jabatan politik atau staf, dan boleh muncul di mana-mana. Ini yang akan saya bicarakan dengan Anda. Misalnya ketika ada isu cabut mandat, itu inkonstitusional. Penjelasan seakan-akan antara pengamat. Juru presiden sudah ngerangkap sebagai pengamat, berdebat dengan publik mengenai bahwa ini demo ini inkonstitusional dan seterusnya. Saya mau ke Pak Arbi dulu ya, biar afdol ya Pak, karena dia ini scholar. Jadi saya mau ke Pak Arbi dulu dah. Setuju. Scholar, Pak Arbi. Jadi what's going on? Kok jadi tiba-tiba menterinya diem? Yang terakhir teman saya nih, mungkin Fahmi Idris nggak kuat. Jadi hari ini dia bikin statement begini. Itu SBI itu mengganggu pertumbuhan sektorial. Sebaiknya dihilangkan saja itu SBI dari BI itu. Jadi jangan sampai orang bupati itu kalau statementnya saudara Fahmi, saya harus kasih credit point. That is good. Bukan karena dia teman saya, tapi this time he is good. Tapi kita nggak bicara itu. Pak Arbi, what's going on? Kok juru bicara presiden sekarang ini menjadi semacam super body, sehingga kadang-kadang wajah presidennya saja menjadi hilang gitu, Pak Arbi. Menurut saya yang mungkin paling mendasar adalah bahwa pemerintahan sekarang terlalu dikuasai oleh partai politik. Sehingga sebenarnya sistem presidensial itu sudah menjadi sistem parlementer. Kalau dilihat dari cara presiden memilih menteri dan kemudian mencoba mendekati parlemen. Jadi, sekarang juru bicara ada yang dari partai politik, atau tidak-tidaknya bekas politisi. Jadi menurut saya ini menjadi orang-orang politisi ya ke depan dia, bukan kalau orang staf kan nggak ke depan. Jadi di belakang presiden kan kalau orang staf, tapi kalau orang politisi dia mau ke depan. Nah, jadi ini saya kira meletakkan posisi di dalam sistem kita. Ya, kalau kita mau menegakkan sistem presidensial, seluruh orang yang berada di sekitar presiden itu berposisi di belakang, tidak di depan presiden. Ini karena mau ke depan oleh karena tradisi parliamentarianisme. Jadi mau ke depan, dan itu akhirnya dia lebih menonjolkan diri dari presiden. Nah, saya kira secara sistemik dari sistem pemerintahan kita memang agak rancu sekarang ya. Sistem parlementer itu masih diberlakukan di parlemen, dan para politisi masih senang di situ karena memang sistem parlementarisme itu memberi ruang yang banyak kepada permainan politik ketimbang permainan pemerintahan. Good point. Untuk pembuka, Fadli, salah nggak apa yang terjadi sekarang? Bukan, jangan ngomong salah deh, nanti nggak enak ya. Is it a proper way seorang spokesman? Jadi kalau kita mbahnya demokrasi Amerika ya. Jadi kalau ada spokesman itu White House spokesman, bukan presidential spokesman, White House kan begitu. Nanti sebab saya akan ke Pak Adi sama Pak Murnia. Jadi apa yang sedang terjadi, Fadli? Kalau menurut saya, memang pertanyaan pertama adalah apakah kita perlu juru bicara presiden? Ya. Artinya kita berangkat dari situ. Mungkin kalau presiden tersebut tidak mempunyai atau kurang mempunyai kapasitas, misalnya pada era Presiden Abdurrahman Wahid, misalnya ada kekurangan kesehatan, saya kira itu diperlukan. Tetapi pada situasi-situasi yang tidak demikian, menurut saya kita perlu bertanya, apa perlu ada satu institusi yang bernama juru bicara presiden? Bagaimana dengan menteri-menterinya? Kenapa tidak menteri-menteri yang bersangkutan menjadi juru bicara terhadap bidangnya masing-masing? Sehingga ada akuntabilitas
ada pertanggungjawaban terhadap menteri-menteri yang bersangkutan untuk berbicara dan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Nah, kalau dulu kan di zaman Pak Murdiono biasanya Mensesneknya memang aktif, kemudian biasanya didampingi oleh menteri teknisnya gitu misalnya. Saya kira itu suatu format yang baik sehingga mengoptimalkan peran dari menteri-menteri yang ada. Sehingga juru bicara ini, karena juru bicara ini sesuatu yang menurut saya sangat rawan sebetulnya. Dia itu menjadi apa yang diucapkan dan apa tindakan merupakan representasi dari presiden. Sehingga kalau dia mengatakan inkonstitusional, kalau dia mengatakan hal-hal yang lain yang yang sebetulnya sangat sensitif, itu bisa diperlakukan sebagai ucapan dan tindakan dari presiden di dalam merespon satu persoalan. Nah, repotnya kita punya ini adalah seorang juru bicara yang merangkap sebagai pengamat politik. Nah, yang saya lihat sekarang ini menurut saya adalah juru bicara presiden yang sekarang ini menjadi liability, bukan supporting sebetulnya terhadap presiden. Kalau Pak Adi Marsardi saya kira supporting, atau pada zaman Gus Dur yang lain-lain juga. Tapi yang sekarang ini menurut saya menjadi redundant dan kemudian menjadi liability, bukan memperjelas persoalan tapi justru semakin memperumit persoalan. Ini yang menurut saya terjadi. Sehingga pertanyaannya menurut saya, institusi juru bicara presiden itu menurut saya kalau tidak ada hal-hal yang khusus sebaiknya ditiadakan. Ini yang saya kira supaya ada kerja dari menteri-menteri itu tampil, ya. Tidak ada dominasi. Kalau di negara-negara barat kan, di Inggris dulu ada yang namanya spin doctor. Nah, kalau memang spin doctor itu yang menciptakan citra melalui media, itu dijelaskan bahwa ini memang spin doctor. Atau di Amerika jelas seperti Pak Sugeng tadi. Nah, ini sekarang secara kelembagaan pun saya kira belum diatur tentang juru bicara presiden. Yang ada memang ini staff yang memang akhirnya harusnya di belakang kecuali diperlukan. Saya kira good point. Saya yang khawatir itu begini Pak Mur. Ada juga kalau tidak salah kan setiap presiden itu ada yang disebut ghost writer, penulis pidato. Jangan-jangan pada satu saat nanti staff itu kalau orangnya kebetulan memiliki tabiat quote unquote karakter atau ambisi, dia kemudian kemana-mana fulan penulis pidato presiden. Nah, itu juga pada satu saat staff kalau muncul begitu kan bisa saja. Ini yang saya khawatirkan karena masalah ini kan masalah bernegara yang proper ya. Pak Mur coba ceritakan Pak Mur, Anda pernah di satu pemerintahan yang cukup lama ya. Pak Mur ceritakan seandainya dulu pada zaman Anda itu ada orang yang selalu habis sidang kabinet kan ada yang ada resume tentang itu apa memang presiden memberi perintah atau memang itu kelayakan dari satu administrasi pemerintahan. Pak Mur dulu sebagai Menteri Sekretaris Negara itu yang ada di tubuh dan batin Pak Mur itu terhadap presiden, meskipun mungkin Pak Mur diberi wewenang untuk tanda petik ya mewakili atau menjadi perpanjangan tangan menyampaikan sesuatu, bagaimana Pak Mur seharusnya gitu? Baik, saya hanya ingin menceritakan apa yang saya alami, sikap saya, mungkin sikap presiden waktu itu, dan kelaziman. Sejak awal tampaknya Pak Harto memang menghendaki adanya semacam juru bicara. Maafkan terus terang, secara yuridis saya tidak pernah punya kepres saya juru bicara presiden, tidak pernah. Tapi presiden menganggap, taruhlah tadi disinggung Mas Sugeng, sesudah sidang kabinet itu apa yang perlu disampaikan pada rakyat. Waktu itu komunikasi ini dianggap penting antara pemerintah dan rakyat. Karena
terutama Pak Harto menginginkan, Presiden Soeharto waktu itu menginginkan rakyat harus tahu persis apa yang kita hadapi dan langkah-langkah apa yang akan diambil. Karena itu khusus mengenai sidang kabinet, memang sesudah sidang kabinet Pak Harto menginginkan ada penjelasan. Hanya yang dinamakan sang juru bicara ini harus tahu diri. Good point. Itu susah sekali merangkum. Terus terang, saya habis sidang kabinet itu terpaksa membuat catatan ringkas. Dan untuk hal-hal yang saya anggap sensitif, saya cocokkan dengan menterinya dulu. Good point. Betul apa tidak bicara begini? Dalam hal-hal tertentu, saya ingat benar, kalau agak sensitif dan mungkin masyarakat perlu keterangan yang lebih detail melalui pers, menteri yang bersangkutan saya minta duduk di sebelah saya. Jadi saya kira hal itu. Dan memang menurut pengalaman saya, sang juru bicara ini harus tahu persis jalan pikiran yang dijuru bicarai. Secara pribadi saya beruntung, saya ikut Pak Harto itu mulai tahun awal 66, sehingga saya coba memahami jalan pikiran beliau. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Sekretaris Negara, semua surat pada Presiden lewat meja saya. Semua disposisi Presiden datang ke meja saya. Sedikit catatan, Pak Harto itu luar biasa bekerjanya. Hari ini surat maju, pagi-pagi pasti turun. Kemudian saya membaca semua laporan-laporan intelligence, laporan-laporan duta besar, hampir semua masalah yang dianggap perlu diketahui oleh Presiden itu lewat meja saya. Demikian juga pikiran-pikiran Presiden. Berikutnya, saya selalu ikut dalam resmi ya, kalau itu dengan Kepres, Menteri Sekretaris Negara waktu itu dalam Kepres disebut harus menghadiri sidang-sidang. Waktu itu kan ada bidang Polkam, ada bidang Equin, itu terutama dapat porsi saya yang besar karena waktu itu prioritasnya ekonomi, bidang Kesra, saya selalu hadir. Dengan begitu seluruh suasana pemerintahan ya, bisa ditangkap. Juga misalnya kalau boleh saya sedikit tambahkan, pertemuan Presiden dengan kepala pemerintahan lain, saya resmi duduk, kecuali sebagai Menteri Seknek, kecuali apabila kepala pemerintahannya itu secara khusus minta ini betul-betul berdua. Itu lain lagi. Tentu saja bertiga karena ditambah interpreter gitu ya. Maafkan, kalau saya masih muda, ada salah satu Perdana Menteri negara lain ya, waktu beliau ini melihat saya duduk dekat Presiden, dia tanya sama Pak Harto, apa dia ini kena dipercaya? Begitu. Maaf ya, saya belum waktunya saya sebut siapa orang itu ya. Sampai begitu beliau apa? Sehingga Pak Harto menjelaskan, oh ya dia ini begitu. Barangkali sementara itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Pak Adi. Jadi tadi itu menarik ya yang disebut. Jadi Mensesnek itu menteri. Tapi sebagai juru bicara, Pak Mur tadi bilang nggak ada penunjukannya, Kepresnya nggak ada. Begitu ya, Pak? Nggak ada. Terhadap Anda? Saya alhamdulillah ada Kepresnya. Oh, ada Kepresnya. Alright. Tapi memang ini yang harus diluruskan, kan juru bicara Presiden itu bukan juru bicara pemerintah. Jadi memang saya mengikuti sidang-sidang kabinet, tapi saya tidak pernah mau bicara atas nama hasil sidang kabinet. Saya selalu bilang sama Marsilam, Pak Silam kan Anda Mensesnek, gitu. Anda yang bicara, dan kalau karena Silam juga nggak pernah mau ngomong, akhirnya saya bujuk-bujuk kalau nggak Pak Bambang Yudhoyono kan Menko Polkam, kalau nggak Pak Rizal Ramli. Pak Rizal, ini teman-teman mau tanya hasil sidang kabinet, saya nggak punya kompetensi untuk bicara itu.
Ini saya giring. Pak Rizal juga biasanya nggak pernah mau ngomong. Dia bilang enggak, saya mau kerja aja lah, yang ngomong biar urusan. Enggak, tapi ini pemerintahan bukan porsinya saya. Nah itu jadi, tapi memang juru bicara bukan presiden, tetapi ketika dia bicara dia merepresentasikan presiden. Dan karena itu saya itu harus ada. Ya saya tahu misalnya dalam hari-hari Gus Dur untuk persoalan-persoalan ini pendapatnya itu karena ada bercanda-bercandanya. Tapi ketika saya yang menyampaikan itu kan, saya merasa memang harus menjadi presiden dan harus serius. Jadi nggak boleh cengengesan gitu. Dan itu memang yang harus dipahami betul. Good point. Pak Ardi, jadi ini it depends kepada orangnya ya, lebih kepada itu ya. Jadi ini di sini itu tipis sekali. Nah, saya kan di sini bahwa juru bicara presiden bukan presiden, bukan juga jabatan politik. Tapi di sini bukan presidennya itu. Tadi Adi mengatakan, ketika saya harus menjadi juru bicara presiden, memang saya harus tanda petik ya hati-hati karena saya mewakili dia. Seakan-akan dia bilang saya presiden. Menempatkan diri. Komentar Anda yang sekarang terjadi ini, Anda melihat itu kesadaran pribadi seperti itu atau to some extent ada tanda petik lain? Jadi ada dua. Memang ini ada kepribadian, tapi kepribadian yang dimungkinkan oleh sistem. Oke. Nah, kenapa begitu? Kalau kepribadian itu kan memang ini seseorang yang menganggap tahu Indonesia ini, tahu masalah Indonesia karena dia saintis, ilmu politik apalagi, doktor, dengan profesor yang terkenal dan sudah pokoknya sudah benar-benar melanglang buana. Jadi kalau dia melihat problema itu, dia melihat dari visi ilmunya, bukan dilihat kalau saudara Mas Adi tadi mengatakan ya apa benar-benar yang dimau presiden itu yang disampaikan. Kalau ini sudah memasukkan analisisnya, memasukkan visi-visi saintifiknya dan atau pengalaman-pengalamannya, sehingga tetapi masalahnya adalah dia tidak cukup objektif, sudah berlebih-lebih, sehingga saya suka mengatakannya itu sudah beralih dari juru bicara ke dari juru poles. Jabatan baru sudah berkembang ya di Indonesia ini, sehingga lebih bagus dari aslinya begitu ya. Padahal presiden nggak bicara segitu, tapi ini selalu lebih bagus dipertahankan terus. Biasanya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara presiden dan wakil presiden waktu UP3R itu dibangun. Padahal nggak ada perbedaan bagaimana, orang wakil presiden sudah ditinggalkan kok. Bagaimana nggak ada perbedaan? Tapi, nah itu kan lebih bagus dari yang disampaikan. Makanya saya mengatakan konotasi Anda lebih bagus, sesungguhnya juga itu masuk dalam konotasi olok-olok. Iya, lebih bagus itu sudah termasuk apa itu? Kalau dalam aliran lukisan itu sudah ekspresionisme lah, gitu ya. Okay, good point. Sudah dipoles-poles benar ya. Nah, tetapi kenapa itu mungkin terjadi di dalam pemerintahan sekarang? Oleh karena memang pemerintahan itu di samping kalau di zaman Pak Harto dulu nggak mungkin, karena Pak Harto berwibawa ya. Orang hormat kepada dia. Orang-orang itu memang jauh bedanya ya dari Pak Harto. Good point. Nah, tapi sekarang ini kan ya walaupun jauh beda usia, tapi satu kemampuan, ya saya kira orang-orang dokter-dokter di sekitar presiden nyata saya lebih pintar dari presiden. Jadi begitu pandangan. Moga-moga tidak begitu. Nah, iya, saya masih berdoa begitu. Iya, tapi ya, dari pembicaraan-pembicaraan itu ada kesan seperti itu. Alright, good nah, point. Kenapa itu bisa terjadi ya? Ya karena tidak ada aturan permainan yang jelas di dalam lembaga kepresidenan. Sebenarnya lembaga presiden ini apa ini? Di situ kan banyak jabatan ya, ada menteri, ada penasehat, ada staf pribadi, ada UKP 3R, ada macam-macam lembaga. Lagi. Tetapi aturan permainannya apa? Nggak ada. Point. Jadi masing-masing maunya masing-masing saja, improvisasi masing-masing. Very good. Dan ini saya kira yang membahayakan sistem kita. Maunya kalau saya ya sudah lama-lama
menganjurkan ya mau ada undang-undang lembaga kepresidenan Alright. yang mengatur segala sesuatu tentang presiden itu. Berapa menteri yang bisa dibuat, bagaimana proses menunjuk Pembuatan menteri, bagaimana mengangkat staf, apa tugas staf, apa kewajiban masing-masing. Itu adalah peraturan-peraturan itu semua dalam undang-undang itu. Jadi presiden tidak bisa disalahkan karena ada hukumnya, sudah ada undang-undangnya. Atau barangkali tidak ada episode talking. Jadi staf juga nggak bisa berlebihan mengambil peranannya di situ. Jadi saya kira undang-undang kepresidenan sekarang sudah dibuat undang-undang di DPR, undang-undang Kementerian Negara dan undang-undang penasihat presiden. Tapi tentang staf, tentang bagaimana kinerja hubungan presiden dan wakil presiden tidak ada aturan yang jelas. Jadi ini masing-masing orang di dalam lembaga orang-orang di sekitar presiden itu masing-masing main semaunya dia. Termasuk presiden juga main semaunya dia. Karena apa? Hak prerogatif tidak ada batasan. Supaya fair, wakil presiden juga. Iya itu wakil presiden itu kan masuk lembaga kepresiden Pak, termasuk menteri itu lembaga kepresidenan. Moga-moga tidak seperti itu Pak Arbi ya, tapi kan kita mengamati. Yang saya amati. Kita mengamati. Fine. Sampai saya membuat analisis seperti itu karena pengamatannya seperti itu. Gitu. Very good. Pak Mur, Pak Arbi, Fadli dan Adi, kita narik nafas sebentar. Kita minum air yang ada karena mereka merol film itu, kasetnya itu. Jadi nanti habis jedah kita lanjutkan. Jedah dulu sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya. Sebuah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan emosi dan cinta. Sugeng Saryadi mempersembahkan album Talking to You. 10 lagu manis yang menjadi closing theme song program talk show Sugeng Saryadi Forum. Dapatkan segera CD-nya di toko-toko kaset di kota Anda. Selalu ada jalan meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, masih dengan saya, Sugeng Saryadi, dengan tamu-tamu terhormat saya, Pak Murdiono, Pak Arbi Sanid, Pak Fadlizon, dan Pak Adi Masadi. Fadli, begini Fadli ya. Tadi disampaikan oleh Arbi ini kelihatannya memang katakan ini masih sesuatu yang masih harus ditata gitu ya. Tapi sekarang ini pertanyaan saya pada Anda. Ketika ada seorang juru bicara presiden sekarang ini yang begitu overaktif, tadi diberi predikat ya dia doktor ilmu politik yang sudah melanglang buana. Presiden aware atau tidak? Atau ini maunya presiden atau tidak? Meskipun Anda mengatakan tadi ini liability, tapi kalau presidennya emang maunya begitu bagaimana? Do you think that the president himself is aware atau memang dia memerlukan tadi nggak enak disebut, perlu dipoles apa begitu, Fadli? Ya, kita sebagai masyarakat yang melihatnya harus melihat itu presiden harus aware ya terhadap apa yang terjadi. Karena ini kan masalah span of control terhadap manajemen yang ada di sekitarnya sendiri. Tapi kalau presiden tidak aware, berarti memang presiden ini tidak mempunyai kemampuan manajemen bahkan untuk di lingkaran dalamnya sendiri.
Nah ini menurut saya akan sangat berbahaya kalau di lingkaran kecilnya saja sudah tidak bisa, bagaimana mau mengurus negara. Nah, ini kan menurut saya satu hal yang memang perlu ditunjukkan kepada publik, bahwa presiden betul-betul firm di dalam menjalankan pemerintahan ini, dan itu harus ditunjukkan dalam manajemen di dalam lembaganya maupun di dalam mengatur kabinet. Nah, sekarang ini yang dikatakan Pak Arbi itu sangat tepat menurut saya. Di antara kabinetnya sendiri saling berkelahi, antara menteri misalnya Menko informasi komunikasi dengan menteri Ristek, programnya itu beradu, tapi sampai sekarang tidak terlihat ada penyelesaian. Nah ini koordinasi di dalam internal sendiri saya tidak melihat ada upaya untuk mensinkronkan. Jadi sangat wajar sekarang kalau masyarakat menilai pemerintahan ini memang ada tapi not governing gitu. Jadi tidak memerintah sebetulnya, karena penuh dengan improvisasi, dan improvisasi itu bukan by design kan tentunya. Jadi kalaupun ada manajemen, ini manajemen by accident itu. Jadi kalau misalnya ada satu menteri yang begini, inisiatifnya bagus, ya akan terlihat bagus. Tapi kalau menterinya tidak, ya itu tidak bagus. Dan kemudian juga kalau kita lihat, tidak ada misalnya semacam teguran kah atau semacam punishment kalau orang-orang yang ada di bawahnya itu melakukan kesalahan. Kita tidak melihat reward and punishment di sini, termasuk kepada juru bicara misalnya. Banyak sekali saya kira dari data-data, mulai dari pertama kali belum sebulan pemerintah sekarang ini, waktu itu kan ada kecelakaan itu, yang 5 orang sampai meninggal di jalan tol. Orangnya masih terkapar di jalan tol, juru bicara presiden sudah melakukan judgement siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah itu sejak itu pun menurut saya sudah terjadi satu kesalahan yang sebetulnya cukup fatal yang terjadi. Tetapi kita tidak melihat ada satu perubahan-perubahan, sehingga akhirnya orang menilai sekarang ini, terutama belakangan ini soal demonstrasi, cabut mandat, komentar-komentarnya pun menurut saya ini perlu dipertanyakan, apakah memang presiden ini yang menghendaki. Karena komentar-komentar itu kan kelihatan arogan, overreaction, bahkan mungkin overacting gitu ya, sehingga membuat masyarakat itu bukannya malah simpati, malah makin marah. Yang disebut liability tadi. Liability. Jadi menurut saya keberadaan juru bicara yang merupakan pengamat politik juga, yang tidak sabar tadi disebut dengan, atau tidak bisa memisahkan, ini menurut saya sebetulnya telah menggerogoti kredibilitas dan kewibawaan lembaga kepresidenan sendiri. Alright, good point Fadli. Adi, begini Adi. Waktu itu you were aware saya juru bicara. Ini sesuatu yang bagus ya. Dia sendiri dari dalamnya saya juru bicara. Saya mewakili presiden, tapi Anda tahu mewakili presiden justru berat kan? Yang mau disampaikan mewakili presiden. Ini pertanyaan supaya saya melanjutkan statementnya Fadli. Gus Dur pernah menegur Anda nggak? Sampai saat ini, alhamdulillah belum pernah. Nah, artinya atau dia segen menegur, atau memang mungkin Anda sudah inline dengannya? Go ahead. Sudah dianggap benar, karena itu saya kan tempo hari itu teman-teman wartawan menjuluki saya ini mantan juru bicara presiden yang menjadi juru bicara mantan presiden, karena saya terus berlanjut. Dan tadi yang pesan Pak Murdiono tadi, ya untuk menjadi juru bicara harus menguasai jalan pikirannya yang di juru bicara, karena ada hal-hal tertentu yang masyarakat bertanya, tapi kita kan nggak bisa konfirmasi dulu, kok kira-kira pendapat Gus Dur kayak gini saya sampaikan, kemudian saya segera konfirmasi ke Gus Dur, Gus, tadi ada teman bertanya begini, saya jawab begitu, oh ya udah, kadang-kadang juga ya udah nanti saya ngomong begitu juga. Nah, tapi begini yang sejarahnya kan juru bicara presiden ini kan dulu tuh bukan Gus Dur yang ingin juru bicara. Gus Dur sih nggak ingin, dia banyak bicara. Yang menginginkan juru bicara ini kan DPR, parlemen waktu itu menuntut untuk menjadi presiden, dan Gus Dur mengangkat sekaligus 3. Dan
memang tapi waktu itu kan memang diperlukan, dan menurut saya sih juru bicara setiap institusi perlu ada juru bicara, mengingat sekarang ini ada kecepatan informasi karena saya banyak mengalami peristiwa-peristiwa itu, ada misalnya ada peledakan, ada bom di beberapa tempat pada tengah malam. Tengah malam orang bertanya, teman-teman wartawan bertanya gimana reaksi presiden. Anda harus menjawab itu. Karena ini untuk penerbitan besok. Dan biasanya kan jawaban-jawaban itu cukup normatif, tetapi untuk wartawan dikuoti bahwa ini yang mengatakan itu juru bicara presiden. Biasanya saya jawab normatif, ya presiden sangat menyesalkan, kira-kira. Pasti nggak salah lah kalau Anda mengatakan itu. Jadi hal-hal yang normatif itu dan ini memang diperlukan. Tapi Anda nggak memberi analisa. Nggak ada. Jadi siapa itu kita tidak tahu, pokoknya presiden turut prihatin dan clear masalah itu aja. Tapi yang penting ini kan bahwa setiap persoalan ini kan masyarakat tuh ingin tahu reaksi presiden apa sih. Ini ada banjir gimana, apa sih kata presiden, bagaimana reaksi presiden, selalu begitu. Dan kalau kita lihat betapa pentingnya juru bicara di era informasi yang sangat canggih ini, setiap peleton, kalau saya amati di Irak tuh tentara Amerika tuh, setiap peleton punya juru bicara, ada sersan yang juru bicara peleton ini, karena begitu ada peristiwa dia langsung komunikasi dengan publik, publik. Very good point. Pak Mur, ini yang aneh itu kan begini. Ini kita baru berbicara mengenai saudara Malarangeng ya, juru bicara. Yang kemudian tadi Fadli mengatakan, menterinya pun yang sekarang ini kadang-kadang membuat statement, itu pasti bukan dari presiden. Misalnya yang terakhir itu Menko Kesra. Itu statementnya begini, banjir ini dibesar-besarkan. Beritanya itu kan sesuatu yang tidak proper lah sebagai pemimpin, sebagai orang yang diberi amanah ya oleh rakyat, mengatakan bahwa sesudah saya melihat banjir ini dibesar-besarkan saja, apapun alasannya itu this is not right. Tadi Fadli mengatakan dari para menteri aja saling seperti itu. Nah hari ini tadi saya menyebut Menteri Fahmi Idris, yang dia omongin betul. Sektorial nggak bergerak di daerah-daerah itu karena para bupati, gubernur itu yang mendapat yang dari pemerintah itu ada dana alokasi dari pusat itu, DAU itu karena ada instrumen moneter itu ditaruh di SBI dapat bunga. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan SBY. Tidak ada. Tetapi ini yang saya mau katakan, yang dikatakan Menteri Fahmi itu substansinya betul. Tetapi kan masa dia ngomong keluar, ini kan pemerintah kan, dan dia ngomong ini di DPR. Saya menganggap substansinya betul, tapi Pak Mur, kenapa ini sahur mano kalau orang Jawa bilang kan ya, sahur mano. Jadi mungkin sinyalemennya Fadli dan Pak Arbi betul, memang ini tidak ada kejelasan. Mumpung belum terlambat Pak Mur, Anda dengan pengalaman Anda, itu ketika dulu Pak Harto tidak pakai kepres ya, tidak pakai penunjukan itu, tapi Anda melihat mata Pak Harto aja udah ngeredek kan, jangan salah saya ini kan begitu. Nah perasaan ini kan harus ada, artinya loyal, tidak mau nambah-nambah. This is my government, begitu ya? Apa salah saya nggak? Benar sekali. Kalau boleh sebelum masuk ke yang Mas Sugeng tanyakan, saya ingin katakan begini. Di sejumlah negara itu ada juru bicara presiden, ada juru bicara departemen luar negeri, ada juru departemen taruhlah Hankam. Hal-hal semacam itu untuk hal-hal tertentu diperlukan. Mengapa? Kalau negara itu berhubungan satu sama lain, dia memberi isyarat. Kalau yang mengatakan itu presidennya sendiri, wah keras sekali. Tidak ada pamper nanti. Wah ya betul. Kalau juru bicara presiden, wah ini. Saya amati ada sejumlah negara yang bicara itu juru bicara departemen luar negerinya. Tapi itu kan isyarat. Sebab di negara itu ada di banyak negara atau semua negara mestinya menteri-menteri itu satu kesatuan, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, jadi kembali ke yang ditanya Mas Sugeng tadi,
saya betul-betul berhati-hati sekali ya. Sehingga kesempatan ini saya gunakan untuk kesekian kalinya minta maaf pada masyarakat. Saya dulu bicaranya terlalu hati-hati. Capek nungguin. Betul. Saya senang. Saya akan cerita. Kayak terbata-bata. Ya, almarhum Pak Rusmin Nuryadin itu satu hari beliau di sidang kabinet sebelum dimulai beliau tanya, "Mur, kamu tadi malam tuh mau ngomong apa?" Saya kaget. Kenapa Pak Rusmin? Oh, saya dengar kamu memberi keterangan itu sampai saya sesak. Kaget saya. Nah, karena paginya sidang kabinet, mesti malamnya seknek ini keluar kan. Lalu saya sendiri lihat gambar saya sesak juga dapat saya. Nah, karena itu kalau diamati perkembangan saya, sesudah itu saya bicara agak cepat. Nah, yang ingin saya katakan adalah kita mesti ekstra hati-hati. Karena yang kita bicarakan itu mewakili presiden, mewakili pemerintah, suasananya itu mewakili bangsanya. Bagaimana kalau kita tidak hati-hati? Milih kata-kata pun mesti hati-hati. Nah, sedikit catatan, ya maafkan yang suka nonton Formula 1, apa Schumacher atau Alonso atau Raikkonen ya. Begitu selesai mereka memberi keterangan, duduknya korek, tidak cengengesan. Topinya kapan dipakai, kapan dilepas. Seorang pembalap saja begitu sikapnya. Apalagi seorang juru bicara. Ya itu katanya Mas Sugeng ya. Good point Pak Mul. Jadi sedikit catatan. Apa Pak Harto memperhatikan keterangan saya? Pasti memperhatikan. Karena satu saat, terus terang, beliau merasa sesuatu perlu dijelaskan. Tapi saya merasa timingnya tidak tepat. Nah, kemudian paginya beliau tanya, itu kok belum dijelaskan gitu ya. Bahkan ya saya terangkan pada beliau, Pak, barangkali kita lebih baik lihat perkembangan masyarakat dulu gitu ya. Satu hal lagi, beliau waktu mengambil keputusan sejumlah keputusan, ada ya biasanya kan saya membaca catatannya 1, 2, 3, 4 itu misalnya. Ada satu yang saya tidak ucapkan, tidak saya jelaskan. Paginya beliau tanya, kemarin sekneknya lupa tidak mengatakan itu. Apa artinya? Saya setuju pendapat Mas Arfi, Mas Sugeng tadi itu, yang tadi dikatakan itu bukan mewakili diri saya, mewakili institusi yang namanya presiden. Good point. Ya itu kan menjadi beban yang luar biasa beratnya. Juga kita perlu hati-hati apabila presiden bertemu dengan kepala pemerintahan lain. Saya pernah dinasihati Henry Kissinger, jangan Anda banyak-banyak bicara tentang pendapatnya, ucapannya, tamunya presiden Anda. Itu mengandung risiko. Kalau kita tidak nangkap dengan baik, ini mengandung risiko. Sebab kalau boleh saya ceritakan, satu hari waktu presiden bertemu dengan tamunya, kepala pemerintahan negara lain, dia nyinggung satu soal itu sepintas. Waktu saya memberi keterangan, wartawan tanya, apa tamunya tadi menyinggung soal itu? Dengan keterangan yang luar biasa saya jawab, tidak. Begitu keluar beritanya, duta besarnya telepon saya. Loh, Mr. Minister, tadi kan presiden saya menyebut itu. Kemudian saya telepon interpreter presiden, Mas Widodo Sutio, saya tanya, Mas tadi dia itu nyebut itu? Iya katanya. Loh, kok saya nggak dengar? Nah, ini salah satu contoh ya betapa kita mesti waspada ekstra. Karena juru bicara itu mewakili lembaga. Mewakili lembaga. Begitu. Good point. Jadi begini Fadlia, saya mau ulangi lagi nih konotasinya. Jadi kita
berdialog dalam forum saya ini tidak ada hubungannya tentang like and dislike, supaya jangan ada salah paham. Iya, benar. Tapi kita ini sebagai warga negara, kita ikut concern kalau ada sesuatu yang mengganggu tentang kerapian bernegara, kan begitu. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda ini, Fadli, jadi ini kan kesadaran ini harus datang dari masyarakat, udah pasti. Dengan kita mencoba mempunyai pretensi mewakili publik lah ya. Tapi si juru bicara yang saya katakan, I think, tanda petik ya, he is going too far, meng-carry dia punya predikat juru bicara itu. Dengan baju itu dia mungkin, moga-moga dia itu unaware, moga-moga. Sehingga masih bisa, tanda petik, diperbaiki. Karena semua orang mengatakan begitu. Mas Adi, Pak Murdiono yang mantan pernah membawa beban menjadi juru bicara itu, ini harus hati-hati. Pak Arbi Sanit bilang, ya ini harus ada aturannya. Karena berbicara salah sedikit saja, tadi Pak Murdiono memberi contoh yang bagus sekali, itu bisa saja nanti tiba-tiba perang itu. Bisa perang itu. Iya kan, kalau ngomong yang juru bicara sesuatu menjadi belligerent, menjadi sesuatu yang koersif. Nah, sekarang ini belum sampai ke situ, tapi publik, kita mencoba mewakili publik, ini juru bicara ini menjadi olok-olok. Kalau orang Jawa bilang, ini yang jadi presiden sopo ini? Kan gitu, seakan-akan is he atau he is sounding more presidential daripada the president himself. Kan begitu, Fadli. Betul. Your comment, Fadli. Ya, komentar saya sebetulnya ini ada apa yang saya agak tergelitik sebetulnya yang tadi Pak Sugeng katakan itu. Memang ini bisa menimbulkan konflik. Misalnya contoh pernyataan soal inkonstitusional. Dia mengatakan, saya kutip, bukan hanya berlebihan saja, akan tetapi juga melanggar Undang-Undang Dasar 45 atau inkonstitusional. Itu kan pernyataan yang tidak bisa berhenti di situ. Yang mengucapkan itu siapa? Yang mengucapkan jubir presiden ketika menanggapi Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan. Nah, itu kalau disebut inkonstitusional, berarti kan makar. Berarti orang-orang yang melakukannya harus ditangkap. Kan kira-kira begitu. Nah, itu kan menimbulkan konflik. Atau yang menimbulkan konflik juga itu membandingkan dengan yang lalu. Menanggapi misalnya komentar pemimpin PDIP, Ibu Megawati, yang mengkritik itu. Mengatakan ya harus, dia menilai katanya Megawati harus lebih jernih, harus mengaca kepada pemerintahannya. Nah, ini apakah memang kebijakan presiden atau dia memang membela diri? Kalau membela presiden, membela bosnya, ya berarti kan harusnya lebih cerdas gitu ya. Nah, saya percaya bahwa ini adalah going too far. Kalau tidak dihentikan, lama-lama presidennya dikudeta. Ini dikudeta dengan cara seperti itu. Dan ini menurut saya merugikan presiden gitu. Ini yang saya kira yang harus menjadi concern kita. Seperti Pak Sugeng katakan tadi, jangan sampai hanya karena itu kemudian banyak persoalan-persoalan yang timbul. Harusnya menyelesaikan persoalan, malah menimbulkan persoalan baru. Very good. Adi, tambahin Adi. Iya, memang agak menarik juga ya bicara soal jubir. Saya juga kan nggak tahu kriteria jubir yang betul-betul seperti apa, karena saya sendiri dari dunia antah berantah tiba-tiba dicomot Gus Dur terus menjadi terkenal seluruh dunia. Dan saya nggak punya referensi sama sekali soal jubir itu, kecuali Pak Murdiono dan Pak Harmoko yang tidak boleh ditiru. Contohnya itu. Jadi ini jangan ditiru lah itu. Jadi contohnya itu kebetulan contoh yang jangan ditiru karena situasinya kan sudah berubah, situasi reformasi. Tetapi pada saat itu juga ketika saya baru dari nggak pernah berpolitik masuk ke situ, kemudian dalam situasi sedang panas-panasnya antara presiden dengan DPR, dan setiap saat itu selalu ada isu dari teman-teman wartawan dari DPR, misalnya katanya Gus Dur mau begini, katanya Gus Dur mau begini. Saya bilang, saya yang sehari-hari sama Gus Dur nggak dengar soal itu. Tapi
ini kan suasana ini kadang-kadang memang saya juga melampaui kewenangan jubir itu, tapi lebih untuk kepentingan konteks kenegaraan agar suasana tidak panas. Misalnya ketika ada isu apakah benar Gus Dur mau mengganti Kasad, saya bilang saya memang karena nggak pernah dengar, saya nggak pernah dengar, tapi mengganti Kasad kan bukan perkara gampang. Dan saya bilang ganti Dandim aja perlu berminggu-minggu. Saya jawab itu namanya cerdik. Betul ya, cerdas itu yang dibilang. Nah, alright, good point. Tapi kan kemudian setelah itu saya ngomong, Gus betul mau ganti Kasad, kata siapa? Ini teman-teman. Enggak. Saya udah jawab gitu, ya udah, selalu begitu. Nah, memang kemudian yang menarik lagi karena tidak punya pengalaman referensi kejubiran itu, tapi juga saya lihat bahwa Gus Dur ini kan ada orang yang menganggapnya wali, setengah wali, yang sangat dipuja, sakti dan kalau saya kemudian yang ketika merepresentasikan Gus Dur kemudian si orang yang fanatik ini marah, gimana? Padahal saya bukan dari Nahdliyin, bukan DNU, bukan DPKB, ini kan dan waktu itu ada Yahya Stakuf, ada Wimar. Tapi saya kita memang nggak pernah ada pembagian, nggak pernah ada aturannya, tapi kita mengalir aja. Yang penting waktu itu Gus Dur juga nggak memberikan batasan-batasan. Yang penting kamu bicara atas nama saya yang baik untuk masyarakat, jangan menambah situasi panas. Karena itu kita relatif lebih bebas ngomong benar-benar. Gitu. Good point. Arbi, saya kira kita sedang mendekati habisnya waktu. Jadi Arbi kerucutkan lagi. Sekali lagi saya bilang, this is not a matter of like and dislike terhadap seorang juru bicara presiden. Ini masalahnya adalah ini negara, karena saya sudah terkena stigmatisasi itu. Pengamat ini kan kerjanya cuap-cuap melulu, nggak kerja. Sampai itu karena gara-gara juru bicara. Loh, bagaimana sih ini? Memang pengamat, pers, kemudian kritik, ya harus cuap-cuap. Karena pekerjaan presiden, wakil presiden, dan kabinet itu membuat policy pemerintahan. Nah, policy ini yang dikritisi oleh para pengamat. Jadi kita ini dituduh yang tadi kemudian menjadi belegeran itu. Pengamat pun dilawan. Tadi saya kaget juga, mantan Presiden Megawati PDIP dilawan. Kemudian apalagi tadi contohnya itu inkonstitusional dilawan. Nah, ini kalau begini terus kan jadi tanda petik ya. Saya simpati dan kasihan pada presidennya kan. Presidennya itu wajahnya halus-halus aja, nggak apa-apa gitu. Tapi dikesankan sepertinya ini seperti itu, gitu loh. Jadi kita semua disebut cuap-cuap tuh. Coba bayangin tuh. Nah, coba Arbi, untuk pencerahan kepada publik, supaya publik ini kemudian mengerti duduk perkara. Jangan ikut memanasi misalnya gitu ya. Jadi Anda mau ngomong apa? Saran apa kepada presiden gitu loh? Iya. Jadi pertama sebenarnya nggak bisa dikatakan pengamat nggak bekerja. Cuman cara kerjanya kan lain. Iya kan? Jadi kalau pengalaman saya itu 24 jam satu hari saya bekerja. Artinya kalau saya sudah tidur jam 11 malam, wartawan entah dari mana telepon, saya langsung bangun, langsung jawab pertanyaannya. Jadi nggak ada batas itu. 24 jam itu siap untuk melayani publik, melayani siapa saja yang bertanya. Good point. Dan saya belajar menulis terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Walaupun saya pensiun, sekarang ini masih tetap menulis. Ya. Dan produktifnya ya tetap juga sama ya. Nah, jadi itu saya kira suatu pikiran yang amat simplistis ya untuk mengatakan bahwa pengamat tidak bekerja. Bekerja, cuman yang dikerjakannya itu adalah memang melihat mana-mana yang masih kurang baik dan harus diperbaiki. Kadang-kadang memang dengan amat tajam, kadang-kadang dengan lunak, tapi semua maunya begitu untuk berniat untuk memperbaiki negara kita. Jadi, nah yang jadi masalah memang justru orang pemerintah ini nggak mau dengar pengamat, itu aja persoalan. Jadi dia nggak mendapatkan manfaat dari pekerjaan pengamat. Jadi persoalan. Jadi dia merasa dirinya benar sendiri, padahal dilihat dari sisi lain ada hal yang harus diperbaiki. Dan ini harus digabung. Nah masalahnya adalah memang presiden kita nggak punya badan penasihat.
penasihat itu harusnya melinking antara dunia pengamatan, dunia saintis dengan dunia praktis politik. Itu yang menghubungkan para penasihat itu. Baik tenaga ahli DPR, penasihat presiden, penasihat macam-macam. Itu orang-orang, cuman yang diangkat orang ahlinya apa kan gitu. Nah itu jadi besar. Ya, harusnya orang-orang yang mengetahui persoalan yang diangkat menjadi staf penasihat itu atau staf ahli, dan dia bisa menjabatani. Kayak dulu Pak Wijoyo ya, itu menjabatani dengan seluruh saintis ilmu sosial. Di belakangnya ada Pak itu yang Menteri Dalam Negeri yang pertama itu Pak Jenderal apa itu? Amir Mahfud. Basuki. Basuki Ahmad. Itu jadi link di antara dia yang mengumpulkan orang-orang. Dulu aja di zaman Presiden Soeharto masih menghormati orang-orang itu, menggunakan pemikiran-pemikirannya. Sekarang kelihatannya nggak begitu ya. Terlalu selektif yang saya kira dilakukan. Jadi itu kuncinya adalah saya kira Presiden mestinya lebih terbuka kepada orang-orang ini. Apa salahnya sih Presiden mengundang orang-orang ini? Lalu apa pendapat kalian? Apa maunya? Apa ruginya? Nggak ada yang ruginya saya kira. Ketua keputusan pada Presiden bukan pada orang-orang ini semua. Very good, Arbi. Jadi, yang jadi persoalan memang saya khawatir kenapa Presiden segan ketemu orang? Kenapa segan ketemu jenderal-jenderal yang pensiun itu? Apa masalahnya? Jadi ini ada saya ragunya Presiden sendiri juga tidak terbuka saya kira. Good point. Iya, jadi dengar semua orang itu, lalu dia putuskan sendiri apa ini. Iya kan, dia bisa ambil saring toh yang jangan hanya orang-orang dekatnya saja yang didengar. Very good, Arbi. Tidak cukup menurut saya. Very good. Nah, jadi oleh karena itu ya kalau berkaitan dengan penasihat ini menurut saya dia kan fungsinya adalah memberi pemahaman kepada masyarakat. Apa yang sikap Presiden, apa tindakan Presiden, apa kebiasaan Presiden, pemerintah pada umumnya. Dia memberi pemahaman. Tapi jangan mau mengindoktrinasi masyarakat. Alright, very good. Nah ini jangan. Very good. Nah sekarang ini sudah ada arah yang saya sebut Jolopoles itu karena sudah mau mengindoktrinasi orang bahwa yang ini selalu benar, ini selalu bagus. Padahal orang tahu benar bahwa itu nggak bagus, itu nggak. Alright, very good. Bagus Pak Arbi jadi. Nah, jadi oleh karena itu fungsinya harus diluruskan. Kasihlah informasi yang disebut kalau saintis dituduh pengamat tidak objektif, juru bicara ini juga harus objektif juga. Alright. Good. Pak Arbi, Pak Mur, sayang waktunya habis Pak Mur. Jadi ini Pak Fadli ya, Pak Adi. Sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan ya pada teman-teman yang berdiskusi malam ini yang suka dilupakan. Jabatan presiden, wakil presiden, menteri zaman orde reformasi itu hanya 5 tahun. Kalau tidak dipilih kembali, kalau dipilih kembali juga hanya 10 tahun. Jadi do your best karena sangat limited. Nah, tetapi bagaimanapun episode ini adalah tidak ada hubungannya tentang like and dislike terhadap seseorang. Ini semata-mata karena perasaan memiliki negara kita dan perasaan dekat dengan rakyat yang harus kita beri pencerahan. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.